Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Oktalia dari kelas IP 3A dengan NIM 12310193040. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan katalog utama bahan pustaka. Berikut penjelasannya, selamat menyimak. Sebelum kita memasuki tahap pembuatan katalog utama, mari kita mengenal apa itu AACR2. AACR2 atau Anglo-American Cataloging Rules Second Edition yang merupakan standar yang digunakan untuk membuat deskripsi bibliografi untuk semua jenis bahan pustaka. Peraturan yang diterapkan dalam AACR2 mengikuti urutan kegiatan pekerjaan pengatalogan bahan pustaka di perpustakaan. Pekerjaan pengatalogan bahan pustaka adalah yang pertama harus dikerjakan dengan mencatat data bibliografi, kemudian menentukan titik temu atau titik akses. Struktur peraturan AACR2 terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, part 1, description. Aturan ini memberikan petunjuk untuk membuat deskripsi bibliografi. Bagian 2 atau part 2, yielding uniform titles and reference, memberikan petunjuk untuk menentukan titik temu dan bentuk tajuknya. Struktur peraturan part 1 deskripsi berisi 1-20 yang penjelasannya sebagai berikut. Pada bab 1 berisi tentang umum, bab 2-10 berisi untuk kelompok bahan khusus, bab 11-13 untuk partial generality, artinya sebagian untuk umum, bab 14-20 berisi kosong. Selanjutnya, struktur peraturan part 2, tajuk, judul, seragam, dan rujukan. Bab 21 yaitu memilih titik temu untuk semua jenis karya. Bab 22 tajuk untuk nama orang. Bab 23 nama geografi. Bab 24 tajuk untuk badan korporasi. Bab 25 tajuk judul seragam. Bab 26 rujukan-rujukan. Setelah kita mempelajari tentang AACR2, mari kita mempelajari ISBD Key atau International Standard Bibliographic Description General. Kenapa kita mempelajari ISBD? Sebab peraturan part 1 didasarkan atas kerangka umum deskripsi bahan pustaka. Deskripsi bibliografi terbagi menjadi 8 daerah deskripsi yang sebagai berikut. 1. Daerah judul dan pernyataan tanggung jawab. 2. Daerah edisi. 3. Daerah data khusus. 4. Daerah penerbit dan distribusi. 5. Daerah deskripsi fisik. 6. Daerah judul seri. 7. Daerah catatan. 8. Daerah penomoran. Setelah kita memahami mengenai AACR2 dan ISBD-J serta 8 daerah deskripsi, maka kita akan segera memasuki pembuatan katalog utama. 1. Call number atau nomor panggil. Call number diketik di sudut kiri atas dengan mengetik nomor kelas yang kira-kira berjarak setengah sentimeter dari tepi kiri dan setengah sentimeter dari tepi atas. Kemudian di bawahnya diketikkan 3 huruf kependekan nama pengarang, serta kemudian diketikkan pula 1 huruf kecil yang diambil dari huruf paling depan judul yang dicantumkan. Seperti yang saya contohkan sebagai berikut. Saya sendiri memakai buku dari Profesor Sulistyo Basuki yang berjudul Pengantar Ilmu Perpustakaan. 2. Nama pengarang. Nama pengarang diketik mulai dari indensi pertama sejajar dengan 3 huruf kependekannya dari call number. Pengetikan nama pengarang diutamakan lebih dahulu nama belakangnya, kemudian nama kecilnya atau nama depan, dan ditulis dengan huruf kapital untuk kata pertama nama yang dicantumkan, seperti yang saya contohkan.
Daerah judul dan kepengarangan. Daerah ini terdiri atas unsur judul sebenarnya, judul lain atau judul sejajar dan judul tambahan, serta pernyataan kepengarangan. Daerah ini diketik pada intensi kedua baris berikutnya di bawah huruf kelima cantuman nama pengarang. Jika ada judul balarer, maka tanda baca yang digunakan sebelum judul balarer itu adalah sama dengan. Kemudian, jika terdapat anak judul atau judul tambahan, tanda baca yang digunakan adalah titik 2. Kemudian diketik pula nama pengarang tanpa dibalik dengan dibatasi tanda garis miring. Dan jika terdapat nama pengarang berikutnya, maka digunakan tanda baca titik koma. Daerah edisi. Daerah edisi ini diketik di samping nama pengarang. Daerah edisi terdiri dari pernyataan edisi dan pernyataan kepengarangan sehubungan dengan edisi. Tanda baca yang dipakai pada daerah ini adalah titik tanda hubung rangkap mengawali pernyataan edisi, garis miring mengawali pernyataan pengarang pertama, khusus yang berhubungan dengan edisi tersebut. Titik 2 mengawali pengarang yang disebut berikutnya. Daerah penerbitan. Daerah ini terdiri atas tempat terbit atau tempat cetak, nama penerbit, dan tahun terbit. Daerah penerbitan ini diketik setelah pengetikan judul, pengarang, dan keterangan edisi bila ada dan dibatasi dengan tanda titik tanda hubung rangkap untuk mengawali pernyataan daerah penerbitan, dan titik 2 untuk mengawali pernyataan nama penerbit, dan koma mengawali pernyataan tahun terbit. Daerah deskripsi fisik. Daerah ini diketik mulai intensi kedua baris berikutnya di bawah huruf keempat. Daerah ini terdiri atas jumlah halaman dan jumlah jilid, serta pernyataan ilustrasi, ukuran, dan lampiran tambahan. Tanda baca yang digunakan dalam daerah ini adalah titik tanda hubung rangkap mengawali daerah kolasi apabila menggunakan katalog tidak berparagraf. Bila menggunakan katalog berparagraf, tanda tersebut tidak digunakan. Selanjutnya, titik 2 mengawali pernyataan ilustrasi, titik koma mengawali pernyataan ukuran, tanda baca dan mengawali pernyataan bahan tambahan. Daerah penomoran atau daerah ISBN dan harga. Daerah ini terdiri dari Standar Internasional Nomor Book atau International Standard Book Number ISBN dan harga. Tanda baca yang digunakan adalah titik tanda hubung rangkap mengawali pernyataan ISBN jika tidak berparagraf. Titik 2 mengawali pernyataan harga. Seperti yang telah saya contohkan sebagai berikut. Dan dikarenakan dalam buku yang saya gunakan terdapat halaman khusus untuk bibliografi, maka saya cantumkan halaman bibliografi atau keterangan tentang bibliografi. Jejakan. Jejakan merupakan tempat untuk memuat tajuk entry tambahan dan tajuk acuan yang digunakan untuk membuat kartu tambahan dan kartu acuan yang ada kaitannya dengan karya tersebut. Jejakan ini biasanya digunakan atau dibuat pada kartu entry utama. Jejakan diketik lurus dengan indensi pertama pada deskripsi bibliografi di atasnya. Ditulis dengan angka untuk menuliskan subjek atau kata kunci temu baliknya, dan angka Romawi untuk keterangan judul serta pengarang setelah pengarang utama. Berikut ini adalah buku yang saya gunakan dalam membuat katalog utama. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.